Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali awak media online Musyafa ID tengah bertandang ke salah satu pusat sarana pelayanan pendidikan untuk anak-anak usia dini, tepatnya PAUD Dian Kinasih di RT 42 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Namun lebih lengkapnya, untuk menggali informasi terkait keberadaan berbagai program di PAUD ini, kita kupas langsung dengan sumbernya, yaitu mungkin Ibu sebelumnya bisa memperkenalkan diri, nama, selaku apa di PAUD ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Pitaloka yang bertugas sebagai kepala sekolah di KBGN. Bu, kalau sejarah berdirinya sejak kapan ini? Launching lah. 2005 ya. Program-program apa aja sih Bu? Metode pendidikan apa saja yang Kebetulan sekarang ini kita ada program baru yang sekarang yang kita terapkan ini adalah sistem project. Jadi benar-benar semuanya mengikuti anak. Kalau sebelumnya kita sentra Pak. Ya. Sentra. Artinya ini cara-cara permainan edukasi juga Iya. Menambah wawasan. Nah Bu, kalau untuk ini ruang kelas khusus apa ini? Ini kebetulan ini ada ruang kelas untuk khusus perempuan. Kita tahun ini kita pisah untuk yang perempuan dan laki-laki. Nah, jadi yang ini untuk kelas perempuan dan di sebelah itu kelas laki-laki. Kenapa kita pisah? Karena potensi anak laki-laki dengan perempuan berbeda. Jadi kenapa kita pisah seperti itu? Terus untuk jumlah murid sendiri? Ya, tahun ini alhamdulillah jumlahnya 21, perempuan 11, laki-lakinya 10. Untuk kapasitas ruang kelasnya mampu menampung berapa? Dulu sih bisa sampai 40 Pak, 40, ada bisa ya. sampai 60, cuma 2 shift biasanya. Tapi karena mungkin sekarang kita keterbatasan ruangan, jadi maksimal 30. Untuk jam pembelajaran sendiri diperlakukan mulai pukul berapa hingga pukul berapa? Kita dari pagi, penyambutan dari jam 7 sampai jam 10.30. Untuk tenaga pendidik berapa ini? Tenaga pendidik kita berempat dengan saya kepala sekolah. Apa sih Bu? Pengetahuan apa saja sih yang dipelajari di PAUD ini? Macam-macam bisa, kayak kognitif pengetahuannya bisa untuk mengenal warna, mengenal angka, bisa mengklasifikasikan yang besar, yang kecil, bentuknya, geometri seperti itu. Mungkin sedikit bergeser ke Ibu RT Ketua 42 ya. Bu RT ini terbilang petahana, puluhan tahun menjabat sebagai RT ya. Mungkin sedikit Bu Eti saya ingin tanyakan bagaimana Bu tentang perjuangan Ibu juga bersama para tenaga pendidiknya dalam mengupayakan keberadaan PAUD ini Bu. Mungkin silakan disampaikan Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD ini berdiri berasal dari dorongan dari Pak Mukolis yang ada di Diknas sekarang. Itu kita adakan sekolah luar biasa, artinya sekolah di luar dari sekolah khusus. Nah, waktu itu sebelum berdirinya PAUD itu ada di rumah saya. Jadi di teras kita mencoba menarik warga yang tidak mampu untuk pendidikan anak-anak mereka. Di awal tahun 2004, tepatnya bulan September, itu kami menerima 75 murid gratis. Nah, saat itu setelah perkembangan ke sini, kebetulan kami bisa mendapatkan lahan ini, membeli lahan ini, dan kami mendirikan gedung ini dengan bantuan dari Diknas sebesar 20 juta rupiah. Dan kami dirikan 2 ruang, satu untuk dapur, kemudian diresmikan pada tahun 2005. Tahun 2005 bulan September ya. 20 juta itu termasuk lahan apa sama bangunan ya Bu? Hanya bangunan. Kalau lahan itu dari kami, jadi ini masih milik dari pribadi. Kami artinya tuh kami serahkan untuk ini, untuk dihibahkan untuk pendidikan anak-anak sini. Apa yang melatar belakangi sampai berdirinya PAUD ini, ada alasan apa Bu? Ya, karena saya melihat itu keadaan di sini orang-orang
Artinya penduduk di sini yang kurang perhatian pada pendidikan anak-anaknya sejak usia dini, karena di PAUD ini yang pertama adalah diajarkan ibadah. Mereka dapat menghormati orang tua, mereka dapat mengetahui keadaan lingkungan dan kasih sayang bersama teman. Karena kita tahu sendiri dulu sendiri bagaimana Mas Bara sudah tahu, dan sekarang alhamdulillah dengan adanya PAUD lebih maju lagi adanya Kampung KB. Terus untuk support sendiri dari pihak kelurahan, kecamatan hingga RPM gimana dengan keberadaan PAUD ini? Dari kelurahan menunjang berdirinya PAUD ini sejak 2005 itu saya lupa lurahnya sudah banyak, karena saya sudah 25 tahun menjabat sebagai ketua RT sejak September 97 sampai sekarang alhamdulillah diberi kesehatan. Dan setelah itu adanya Kampung KB juga. Kebetulan waktu itu belum ada sekretariat. Kami dibantu dari BKKBN itu untuk sedikit lahan mendirikan sekretariat. Tepatnya 11 April 2016 diresmikan Kampung KB, jadi anak sulung Kampung KB ini di Balikpapan. Itu Mas Bara. Bu, apa pernah masuk dalam kategori penilaian atau mengikuti lomba-lomba di PAUD? Pernah nggak? Untuk lomba PAUD pernah mendapatkan? Pernah ada penilaian? Kalau yang nasional belum. Nasional belum, tadi masih lingkungan. Ya, maksudnya tidaknya ada upaya ya dalam sekaligus mensosialisasikannya. Ada sih. Terus bagaimana dengan respon para orang tua setelah PAUD ini berjalan, Bu? Ya, alhamdulillah ya, banyak yang berdatang ke sini. Kami ini artinya tidak mengikuti berapa dana untuk pendaftaran mereka. Mungkin kami paling rendah ya. Uang masuk itu anak-anak hanya 25.000 ya. Kemudian mereka per bulannya itu untuk operasional yang lainnya itu 100.000. Itu pun ditabung. Kadang mereka juga keluar pergi ke pabrik-pabrik, pergi ke pangkalan lingkungan mengenalkan mereka. Dan alhamdulillah anak-anak dituntun juga setiap pagi jam 9 pagi mereka melaksanakan sholat Jumat. Terkendala waktu 2 tahun kemarin adanya corona itu sementara tidak, karena daring ya, daring virtual ya. Dan sekaligus untuk Kampung KB-nya, alhamdulillah kita sudah mempunyai predikat juara, terutama dari TIPR-nya sudah sampai di tingkat provinsi. Untuk tenaga sendiri, Ibu Kepsek ini, apakah ada gaji-gaji honornya bagi pengajar? Nah, itu didapatkan dari swadaya orang tua murid atau memang dari Diknas atau gimana? Swadaya, ada sebagian swadaya, ada juga namanya kita insentif itu dari pemerintah. Nah, untuk klasemen atau usia kategori PAUD yang layak ini untuk mengikuti pembelajaran di PAUD ini dimulai dari usia berapa sih? Kita dari usia 0 sampai 4 sebenarnya sih Pak ya, kalau di PAUD seharusnya, kalau misalnya di mana sama di TK, kalau di 0 sampai 5. Biasanya kalau setelah lulus dari sini apakah murid dibekali jasa seperti sertifikat? Biasanya pasti ada, karena untuk pembuktian kan kalau sudah lulus dari Nah, ini sedikit ingin bertanya Ibu Kepsek, gimana dengan kiprah Ketua RT BSI ini di mata Kepsek? Ya, alhamdulillah selama ini beliau selalu mendukung karena kebetulan yang punya dan pengelola juga beliau, jadi alhamdulillah selalu memberi support ke saya. Oke, cerdas selalu anak bangsa ya, yang mana jangan ragu untuk segera mendaftarkan diri di PAUD-PAUD terdekat termasuk di RT 42 ini jika memang ingin mengasah ilmu sejak dini. Ikuti terus perkembangan seputar program pendidikan di wilayah Balikpapan Timur. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.